saya. Oke. Ada pula konten terlupa. Sip, kita masuk ke simple present, dan simple past. Kenapa sekalian? Karena biasanya kalau di sekolah lagi belajar simple present, udah simple present udah 1 semester, kemudian baru simple past nya udah lupa. Maka simple pastnya jadi bingung, dari mana ini datanya? Padahal mereka saling berhubungan. Oke. Kenapa dia dibilang simple? Karena kalimatnya masih sederhana, makanya dibilang simple. Oke, simple present yang harus Agif tahu bahwa setiap tenses tadi nih yang 16 ini dia terbagi dua ya. Dia terbagi dua lagi masing-masingnya. Ada yang nominal, ada yang verbal. Kalau yang nominal ini yang pakai is mr. Kalau yang verbal ini yang pakai kata kerja utama. Dan ini tidak berlaku bagi linking sound yang tadi, yang I feel happy. Nah, itu berarti dia tetap nominal. Walaupun ada kata kerja. Ini khusus untuk kata kerja yang kita lihat di belakang tadi tuh, yang banyak ini, ya, yang bukan linking sound. Oke. Ada simple present yang nominal begitu. Ada simple past juga yang nominal, mis buat gini aja karena udah tahu nominalnya. Tapi di setiap kalimat nanti tetap ngikutin ini, subject, predicate, objek, keterangan. Dalam bahasa Indonesia subjek, predicate, objek, keterangan. Dalam bahasa Inggris disebut subject, verb. Nah, disinilah kata kerja terpakai. Objek, baru complement. Complement ini apa? Keterangan. Complement, ya. Jadi ini yang memudahkan kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris karena pola kalimatnya sama. Yang dibalik cuman arti. Apa? Arti yang mana yang dibalik? Arti yang kemarin. Apa yang kemarin? Ayo. Buku Lupa. merah. Apa kalau tuh? ada warna. Bisa jadi cewek cantik, beautiful girl. Adjective. Oh ya, adjective. Kata sifat. Benar. Ya. Jadi kalau ada kata sifat yang dibalik, tapi kalau enggak ya sama aja artinya ya. Oke, nah rumusnya SPOK. Jadi semuanya rumusnya sama. Subject, kemudian to be kalau di sini ya. Yang berbeda nanti dalam tenses itu yang berbeda cuma ininya doang, predicate-nya. So, kalau dalam nominal kita pakainya is, am, are plus object or complement. Kalau dalam verbal kita pakainya is, am, are ini diganti menjadi verb 1. Jadi kalau dia ada is, am, are berarti nominal. Kalau nggak ada is, am, are ya pakai verb 1. Tapi verb satunya pun harus pakai s atau es tergantung subjeknya. Jadi kalau subjeknya ini she, he, it atau biasa disingkat dengan shit. Jangan diartikan ya. Ini hanya untuk gampang ngapal doang. Nah, kalau subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Terus kalau Ayu Dewi nggak perlu ya karena dia bukan she. Oke, nah untuk penambahan s atau es-nya di mana nanti ada di sini di catatannya ya. Kata kerja yang berakhiran dengan x, s, ch, sh dan o. Maka ini dia bukan ditambahkan s tapi ditambahkan es kalau subjeknya she, he, it. Contohnya she passes the exam karena berakhiran dengan s. Fixes, teaches, tapi kalau calls enggak pakai s aja dia karena berakhiran dengan l. Benar. Goes, she goes to school. Terus kalau kata kerja berakhiran dengan y tapi sebelum y ada huruf konsonan, maka y-nya diganti dulu menjadi i baru kemudian ditambahkan es. Contohnya kayak study, tadinya kan study begini nih, study pakai y ya, study, maka y-nya diganti dulu jadi i baru tambah es karena belakangnya konsonan. Tapi kalau kata kerjanya berakhiran dengan y dan sebelumnya itu huruf vokal, maka cukup tambah s aja kayak play, bukan players tapi plays,
buys, prays, stays, etc. Kalimat negatifnya nanti pakai do atau don't. Nanti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kemarin nih. Karena subjeknya she it harus pakai s atau es, maka kita fokus ke yang nominal dulu, yang lebih simple. Contoh kalimatnya. Nah, nominal dan verbal ini terbagi 3 lagi. Ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Kalau yang positif, contoh subjek pilih satu, ayu, dewi, she, it, atau orang, atau benda, atau siapa aja boleh. You, pakainya apa tubinya? Are. Yes, you are. Boleh objek, boleh komplement, boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh keduanya. You are stupid. You are stupid. Not me. You are stupid. Oke, you are stupid ini kalimat positif karena mengiyakan. Kalimat negatifnya you are don't. no. Langsung not aja. Not. You are not atau disingkat jadi aren't, s ya. Aren't. You are not stupid. Oke. Interrogatifnya are you stupid? Jawabannya kalau yes, Yes. I am. Kalau no, No. I am not. I am not. Kalau am not tuh kalau secara formal dia tidak disingkat jadi ini ya, tidak ada singkatannya ya. Jadi kalau disingkat dia am-nya, I'm not. Tapi kalau di gaul, nah ini ada am not ini disingkat jadi ain't. I ain't. Dan and ini seperti kata ajaib, dimana untuk semua tenses bisa pakai and untuk tidak. Jadi I don't have money, I ain't have money. She doesn't take my book, she ain't take my book. Jadi ini adalah kata ajaib untuk yang nggak ngerti. Ini mau pakai don't, pakai and, pakai rempong ya. Jadi pakai and. Tapi informal. Kalau di formal nggak boleh. Oke. Nah ini kalau yang nominal. Sekarang kita ke yang verbal. Subjek. I. Kata kerjanya memberter. Kan kata kerja nggak pakai SMA. Saya membaca. Read. I read pakai s nggak? Nggak usah. Kayak karena I ya. I read a book. Oke, negatifnya not read a book. Nah, kalau yang sebelumnya mereka memang ada to be-nya nih, are. Jadi tinggal tambah not aja. Kalau yang di verbal kan nggak ada. Maka di verbal kita butuh superhero. Superhero-nya adalah do. Oke, kita pakai do karena kebetulan ini nggak perlu pakai s ya. I do not. Bisa disingkat jadi don't. Ya, gimana tulisnya? Don't. Oke, I don't read a book. Negatifnya, interrogatifnya no. No. Yes, karena tadi pakai kata bantu, maka pakai bantu juga. Do I read a book? Jawabannya positif. Yes. No. Yes. Kalau pertanyaan pakai I, jawabannya Yes. Am. no. Yes. Me. No. Yes. Mine. No. Tadi kalau pertanyaan pakai you, jawabannya pakai I. yes, Yes. ya. You. Yes, you. Read. You do, kan pakai do. Oh ya, do. Yes, you do. Kalau no, you don't. No, you don't. Atau balik lagi pakai no, you ain't ya. Oke, satu contoh lagi yang kalau subjeknya she ya, she kata kerja Bekerja. memberter. Berenang. She swim pakai s nggak? Enggak. Pakai. Iya, kan swim. Oh iya. She pakai s ya. She swims in the swimming pool. Swimming pool dia panjang aja sih. Oke,
Negatifnya She she, don't oke. swims. Not swim. Pakai S nggak? Pakai Pakai in the swimming pool. Nah, kepanjangan. Nah, kalau yang kedua ini kan dia pakai do nih. Memang semuanya pakai do. Tapi kalau dia berakhiran dengan o, maka kata kerjanya harus ditambahkan es. bukan S. yes. Jadi do ini berubah jadi Does. yes atau bacanya das. Does. Disinilah muncul kata das. Kalau subjeknya she, he, it, maka do-nya berubah jadi Das. das. Benar. Nah, karena dia sudah ditambah s di sini, jadi swim yang tadinya ada s dihapus karena sudah ada di das. So she does not swim in the swimming pool. Interrogatifnya gimana? Does Does she swim? swimnya pakai s nggak? Enggak. Iya, karena udah ada ya. Does she swim? At swimming pool. Yes, boleh dan seterusnya. Jawabannya yes. She does. She, Yes, she bacanya gimana? She does. Does. Benar. No, No. she doesn't. She Doesn't. doesn't. Oh, and itu formal ya. She doesn't. Oke. Ini simple present which is yang terjadi sekarang atau ya yang berulang-ulang terjadi sekarang. Kalau simple past kan lampau nih. Lampau. Nah, dia kalau nominalnya verbal dulu deh. Subject plus and plus and. Kalau di past itu selalu pakai verb 2. Pakai verb 2. Oh iya. Nah, yang dan dari ke-16 tenses tadi yang pakai verb 2 cuma si past doang. Yang lain nggak ada. Enggak ada, cuma past tok gitu ya. Past doang. Nah, karena dia pakai verb 2, jadi yang tadinya to be ini pakai verb 1 ismr, verb 2-nya apa? Verb 2 dari ismr apa? Halo. Jadi verb 2 dari ismr adalah was atau were. Was dipakai untuk I should, saya sialan dong. Maksudnya apa nih? She. She, he, it. Jadi kalau tadi cuma she, he, it doang, kalau ini ada She. I-nya. Ada I. I, she, he, it. Kalau were dipakai selainnya. Plus object or complement. Oke, kita lihat contoh nominal. Kita ubah dari yang ini aja. Nominal positif, coba. Ini. You are stupid berubah jadi You was stupid. you pakainya apa? You were stupid. Iya, karena were Oh, iya, iya. dipakai untuk you Dewi, nggak apa-apa kan sambil-sambil. You Dewi. So you were stupid. Stupid. Nah, biasanya kalau past tense itu ada keterangan waktunya dia. You were stupid at that time. Mungkin waktu itu ya. At that time. Tapi kalau nggak ada karena kita masih belajar mah nggak apa-apa. Negatif. Where you Negatif dulu. You were were not atau disingkat jadi were apa singkatannya? were Weren't, yes. Weren't stupid. Interrogatifnya were you were. were you Were stupid? you stupid? Jawabannya Yes, I were. yes. I was. Were. Iya. Oh, I was ya benar. Pinter. I was. Karena udah jadi I ya. Atau no, I was wasn't. now. Atau wasn't. Oke, next kita ke verbal. Verbal positif dari sini juga. Saya baca buku. Dua dari read apa? Tahu nggak? Reading. No. Read. Iya betul, betul. Yang kedua adalah Reading. read. No. Read. No. Read. Tadi ada ya itu. Read juga. Iya. Read. Oke. Oke. Sama. Untuk membuktikan. No, bukan fun. Ini yang regular. Read itu masuk ke yang regular. Read. Oke. Ya. Tapi samanya ini bukan karena memang ada aturannya sama, enggak. Memang kebetulan aja dia sama ya. So, I read a book this
morning mungkin this morning tadi pagi. Negatifnya I not Read read a book a book. this morning. Oke. Di sininya apa? Was do's. Do. No. Do ini verb 1. Di sini kan harus pakai verb 2, maka kita harus cari verb 2 dari do. Do. Verb 2. Wanna try to find it out? Verb 2 dari do. Ya, regular. Irregular. Oh, mesti nggak usah mesti bilang ya, makin lama nyarinya ya. Ini regular. Oke. Did. Yes. Makanya pakailah dia did atau disingkat jadi didn't atau biasa dibacanya did. Kalau orang sana Amerika bacanya did. I didn't read your book. I did. Oke, interrogatifnya gimana? Did you? Did you itu negatif ya. Did you read a book? Read a book this morning. Read a book this morning. Yes, I did. No, I did not. I didn't. I didn't. Oke, satu lagi contohnya nih, positif. She swim. Ya, verb 2 dari swim apa? She. Dia irregular. Ya gampangnya nih. Kok dari siap. Iya, bisa siap tuh. Taruh regular maka ada. Oh, swam. Yes, S-W-A-M. So she swam in the swimming pool this morning. Lah. Negatifnya She she didn't swam in in. Nah, did ini tadi verb berapa? berdua. Swam ini verb berapa? Berdua. Ntar ketuaan ya, dua-duanya verb 2. Jadi kalau sudah pakai did, verb 2-nya berubah jadi verb 1 kembali, yaitu jadi swim lagi. Oke. Toh, interrogatifnya Interrogatifnya did did she swim? swim? Benar. Swim. Positif. Yes, She did. she did. No, she didn't. Yes, no, she didn't. Yang Anda pelajari selama 2 semester selesai. Kak, ini satu semester. Satu semester pas. 1 bulan. 1 bulan pas. Selesai cuma dalam 15 menit. Iya, 15 menit beneran. Oke, sekarang kita lihat simple present penjelasannya sedikit ya. Khusus ke penggunaannya. Jadi yang pertama, si simple present ini kurang ada ekspresi. Untuk menyatakan kejadian yang terjadi berulang-ulang. Jadi kata kuncinya berulang-ulang atau kebiasaan yang masih. Jadi kalau nggak dilakukan lagi nanti dipas. Masih dilakukan sampai sekarang. Contohnya, we go to tanda seru every day. Kami pergi ke kantor ini setiap hari. I usually get up. Get up itu apa? Bangun. Bangun. Bedanya sama wake up. Ini artinya bangun juga. Ini week. Wake up. Week lemah. Tapi wake up Week. sama tulisannya. Week. A K-E. W-K-E. W-A-K-E. Week. Week. Week, Lemah. week. Week lemah. Sama tulisannya sama. Coba dulu. Kita pastikan dulu sama si Adi. Coba. Bahasa Inggrisnya bangun tidur. Bangun tidur. Enak banget ada si AI. Coba. Udah mau kuliah bangun tidur. Iya bener dia. Bener sih. Wake up. Oh my gosh. Wake tulisannya bukan wake. Tepuk tangan buat lagi. Aigo. Week ini lemah. Iya benar. Wake.
ya. Bedanya apa dulu? Aku sombong nih. Bedanya apa? Maksudnya Bedanya sama get up apa? get up, bangun, wake up. Wake up. Bangun dulu. Bangun ya, bedanya apa? Nggak tahu. Nah, misalnya mau sombong nih, aku bisa, iya enggak deh. Cani ya. Kalau wake up ini kita buka mata. Oh, ini bangun. Iya. Bangun. Iya. Buka mata. Jadi misalnya pagi tuh bangun buka matanya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Bangun dari tempat tidurnya? Jam 8. Karena lama ya. Tegirnya lagi. Oke, untuk menyatakan suatu kebenaran umum yang fakta yang memang dari sononya, mau diubah pun nggak bisa. Misalnya air mendidih di temperatur yang tinggi, udah dari sononya, Anda mau gimana? Ya, jadi ini memang harus pakai yang present ya. Matahari Bersinar. terbit dari Barat timur. terbit dari barat, kiamat dong. Dan terbenam di barat. Dan itu dari sononya, mau sampai kapan juga tetap begitu. Jadi kiamat. Iya, kiamat dong nanti. Untuk menyatakan perintah atau permintaan, sit down please, read a book, come on. Nah, itu perintah. Biasanya dia nggak ada subjeknya. Subjeknya itu hidden. Hiddennya artinya apa? Tersembunyi. Iya. Jadi subjeknya ada, yaitu kamu, kan kita nyuruh orang, cuman tersembunyi. Untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadwal, kayak misalnya kita nanti lesnya jam 11 ya, itu memang udah terjadwal. Atau kereta api, the subway train leaves at 7 tomorrow morning. Besok dia akan pergi jam 7. Memang begitu jadwalnya, mau gimana? Our badminton team play next month. Kita mainnya nanti bulan depan. Walaupun bulan depan, tapi karena sudah terjadwal, tetap pakai yang simple present. Misalnya kita our course start mulai. Nah, pakai S nih. Start at 11. Nah, jadi mulainya jam 11. Nah, ini memang sudah terjadwal. Walaupun besok, tomorrow misalnya ya, tomorrow, tapi tetap karena sudah terjadwal pakainya simple present. Oke. Keterangan waktu yang sering digunakan di simple present dia. Ada always, never, Every. regularly, often. Nah, kalau American bacanya often. Often. Kalau British bacanya often. Occasionally, seldom, steady, dan seterusnya. Usually, sometimes, normally, frequently, everyday, yes. Simple past, kita udah rumusnya simple past. Kita mau lihat penggunaannya simple past mana tuh. Kemudian, jadi dia hampir sama seperti simple present, yaitu kejadian waktu lampau yang berulang-ulang ya pada waktu tertentu. Sekarang sudah selesai tapi udah nggak dilakukan lagi. Kan dia makan berulang-ulang, kita makan berulang-ulang, tapi untuk hari ini udah selesai. So she ate noodle this morning. Dia makan meat pagi ini. Udah selesai. She went, ya ada maklum anak kos. I went to the movie last week. Saya pergi ke Nonton. bioskop. Bioskop. Karena bioskop ada yang bilang cinema, ada yang bilang theater, ada yang bilang movie, sama ya. Terus menyatakan kebiasaan yang dilakukan waktu lampau sekarang tidak dilakukan lagi. Kebiasaan yang udah nggak Agib lakukan apa? Dulu sih aku minum susu misalnya. Sekarang kan udah nggak minum susu sih. Oh masih? Susu. Dulu saya minum susu pakai dot. Nah, sekarang nggak lagi ya. Sekarang pakai gelas. Pakai gelas. Oke. Nah, kalau ada kebiasaan masa lampau itu kita pakai used to boleh. I used to go. Used-nya pakai ed, ini bab 2 ya. I used to go to swimming pool every Sunday morning. Saya biasanya, jadi use ini artinya menggunakan, tapi kalau udah used to ini biasanya. Biasanya. Used to go, dulunya saya sering ke kolam renang, sekarang udah nggak lagi. I always woke up. Ini verb 2 dari Wake. iya, wake-nya tulisannya wake ya. Nah, wake up. Bukan week ya, Miss Ernie. She always woke up at 5 o'clock. Sekarang udah nggak lagi. Mungkin jam 7 mungkin sekarang ya, atau lebih pagi lagi dia tahajud dulu. Used to berarti pernah dan diikuti oleh bare infinitive. Bare infinitive ini verb 1. Oke. Used to be atau pakai be nih. Pakai be. Ini diikuti oleh noun atau adjective. Ini nominal. Nominal pakai used to be. Oke, contohnya
My brother used to study in America. Artinya? Uh, abang saya sekolah di Amerika. Dulu ya. Sekolah di Amerika. Dulu sekolah di Amerika. She used to be our English teacher. Dia dulu guru bahasa Inggris. Ya, dulu bahasa Inggris. Oke, I did not atau I didn't use mestinya used to live in the city. Saya tidak. Use nggak pakai itu, Saya use pakai verb satu. saya tidak tinggal di kota ini. Betul. Ini harus pakai verb satu ya karena udah pakai did Iya. ya. Terus, did she used to study French? Apakah dia dulu belajar Prancis? Belajar bahasa Prancis? Iya, French. kalau Prancis apa Paris? Apa? France. France ya, lain. Menyatakan kejadian yang sudah jelas dilakukan di masa lampau walaupun waktunya tidak disebutkan. Udah jelas lah, ayah saya membeli sebuah, kan udah dibeli, Iya. ya nggak mungkin nggak dibeli dong. Terus ini contoh lain, I left my phone. Saya meninggalkan HP saya, kan memang udah ditinggalin. Kecuali I want to leave. I want to leave my phone. Ini belum kejadiannya, tapi ini bukan simple present. The bus was 10 minutes late. Busnya udah telat 10 menit nih. Kan namanya juga udah telat ya. Oke. Keterangan yang digunakan di simple present adalah ini dia. Yesterday, last week, the day before, kemarin dulu ya, 2 days ago. Atau kita boleh pakai at that time. That time. Ini waktu itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya waktu itu. Waktu kapan? Pokoknya waktu itulah, udah lewat. Nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi. Pokoknya Jadi waktu itu. kalau nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi bisa pakai at that time. Ada Oke. kan? Kecuali kalau ada orang nanya lagi kapan tuh, nah, baru kita bisa jelasin. Kemarin, minggu kemarin dan seterusnya tinggal pakai last aja atau bisa pakai ago ya. Ini nunjukin kalau udah lama.